yang disuruh beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, anak Tuhan yang matang tidak membuang masa melayan perasaan negatif. Masuk gereja tiba-tiba nampak orang berbisik-bisik, wih, saya lagi disehat nih teman-teman. Jangan buang masa melayan perasaan negatif. Anda pulang baca Galatia 5, 19 sampai 21, Ibrani 12 sampai 15, Galatia 5, 19 sampai 21, Ibrani 12 ayat 15. Itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan daging yang mematikan. Jangan buang masa melakukan hal-hal seperti itu. Jangan buang masa melayan perasaan-perasaan negatif. Orang benar tidak seharusnya hidup dalam kebencian, dendam, sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Amin. Perhatikan ini. Benci, dendam, sakit hati, kecewa, itu adalah penyakit. Halo? Benci, dendam, sakit hati, kecewa, pahit hati, itu penyakit. Jangan simpan penyakit di dalam hati. Sakit hati. Suara sakit hati, nyanyi lagi. Sakitnya hati ini. Dendam. Kecewa. Boleh kecewa? Boleh kecewa? Cuma jangan lama-lama. Boyfriendmu dikepas orang, kecewa, silakan. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Buat apa? Boyfriendmu dibawa lari orang, kau kecewa 2 tahun. Makan tak enak, tidur tak basah. Semuanya tidak menentu. Tidak menentu. Jangan buang masa merenung, memikirkan, melayan perasaan-perasaan yang negatif. Banyak orang sakit, tiada sakitnya. Tiada sakit, periksa-periksa. Sakit. Masuk hospital, didiagnosa, periksa, scan, CT scan lagi, dari kepala sampai kaki, scan, tiada apa-apa, tiada sel kanker, tiada pertumbuhan, semuanya normal, tapi sakit. Jumpa seorang pendeta, minta didoakan. Pendeta ini tidak doakan dia. Pendeta ditanya, ada kamu benci seseorang? Ada, siapa? Suami saya. Sudah. Teman saya konseling ibu ini. Kemudian diajak, bagus, kalau kamu mau hidup lama-lama, kamu buang itu sakit hati sekarang. Tapi akhirnya hasil nasihat dari teman saya sama Tuhan, dia terima. Akhirnya dia ubah hatinya daripada yang suka marah, hatinya yang benci dan dendam dengan suaminya yang curang, dia berubah menjadi sehat. Kita kuat jalan, mulai ibadah, sehat. Ternyata sakit hati, benci, dan dendam, dan kecewa, dan pahit hati, itu
Itu penyakit. Jadi kalau ada di antara saudara ada perasaan benci, benci dengan mertua, ataupun dendam dengan menantu, kecewa dengan adik ipar, dan pahit hati dengan bapak mertua, cepat-cepat cabut sampai dia punya akar-akar, kasih keluar dan buang, dan jangan tanam lagi. Amin. Ada orang, dia pikir makin lama dia layan perasaannya yang kecewa, makin lama dia layan perasaan bencinya, dia pikir orang lain akan merasa sakitnya. Tidak, man. Hello? Kalau kau benci orang, makin kau benci dia, kau pikir dia sakit? Benci dia. Kamu pikir dia sakit? Kamu pikir makin kamu benci, makin kamu geram dengan dia, kamu pikir dia akan mendapat bala, kamu pikir dia akan mendapat musibah, kamu pikir dia akan terasa apa-apa? Tidak. Dia steady, mungkin dia sedang minum kopi. Yang menderita kamu sendiri mendendam. Kamu buang masa. Akhirnya kamu yang masih muda remaja kelihatan tua. Oh, masih 30 lebih. Lebih tua daripada pastor 40 lebih. Selidiki. Yang keempat, anak Tuhan yang matang tidak buang masa dengan hal-hal yang akan binasa. Jangan buat pekerjaan yang tidak ada guna. Tidak ada guna untuk bangsa dan negara. Tidak ada guna untuk keluarga. Tidak ada guna untuk diri sendiri. Jangan buang masa buat hal itu. Saudara buat, itu berarti saudara kurang matang. Amin. Sekalipun Anda punya apa? Ada gelar dan titel, ada sijil setebal ini, apa sijil pun ada dalam file. Kalau Anda buang masa melakukan perkara yang akan binasa, Anda tidak matang. Apa itu pastor yang perkara-perkara binasa ya pastor? Coba kasih tahu sama saya. Apa kira-kira yang dipanggil perkara-perkara binasa? Satu Korintus 10 ayat 23. Paulus mengajar, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Paulus ajar seperti ini. Semua itu boleh dibuat, benar. Nonton television boleh, Facebook boleh, main game boleh, chatting boleh, WeChat boleh, WhatsApp boleh, apa lagi? Laptop di kedai kopi boleh. Silakan. Benar, boleh. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Boleh. Saya mau main game, pastor. Boleh kan tidak, pastor? Masuk neraka kan tidak? Boleh, silakan. Saya Facebook, pastor. Apakah saya akan masuk neraka, pastor? Silakanlah. Tuhan tidak larang, saudara. Anda mau Facebook, silakan Facebook. Main game sampai engkau. Pokoknya sampai apa? Main game lah. Ada yang main game sampai lupa makan. Ada yang main game sampai rambut.
dia persoalan. Bagaimana saya? Saya mau pergi library, Mak. Kenapa? Belajar komputer, Mak. Sampai sana, nah, saya belajar komputer dari pagi sampai petang, komputer belajar. Dia main game. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi segala sesuatu berguna atau tidak? Saya mau berkata, kita orang Kristen, kita adalah makhluk yang harus hidup memperhatikan yang kita kerjakan itu ada guna atau tidak. Saya mau katakan sekali lagi, kita orang Kristen adalah makhluk yang hidup dengan memikirkan yang kita kerjakan itu ada guna ataupun tidak. Amin. Pelayan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup memancarkan terang supaya orang melihat dan nama Bapa dipermuliakan. Kalau kita melakukan perkara yang tidak berguna, nomor satu, kita tidak akan ada peningkatan. Kenapa? Kita buang masa melakukan rutin-rutin yang tidak pernah memberikan hasil. Tanya lagi, boleh lepak Kak Pastor? Boleh. Lepak dengan kawan-kawan sekejap, tidak apa-apa. Ini kalau lepak sampai 3-4 jam. Saya mau Facebook Pak Pastor. Saya mau ini mengenal kawan-kawan yang lain-lain dari luar negara. Ataupun saya mau mencari teman-teman saya yang sudah lama tidak berhubungan. Boleh Kak Pastor? Silakan. Tapi kalau sudah lebih daripada 1 jam, termasuk main game, saya mau beritahu, dulu waktu saya masih lagi muda remaja, saya suka main game. Nasib baik kalau saya miskin, jadi tidak banyak uang. Main game masuk 3 ringgit, setengah jam sudah keluar. Tidak ada duit. Puji Tuhan. Sekarang, apakah saya masih main game? Pak Pastor mana dia berani main game? Saya pergi main game. Saya masuk itu tintong. Kita cari mana yang saya pandai main. Sayanglah, tidak sampai 5 menit keluar sudah. Tidak satu pun yang saya tahu. Yang dulu-dulu saya main, habis sudah gamenya. Semuanya model-model belakang. Dia masuk, game over. Kenapa saya mau beritahu ini? Saya mau beritahu, kamu mau main game, tidak salah. Salah dan menjadi tidak berguna kalau lebih daripada setengah jam kamu main game. Lebih daripada setengah jam. Kenapa? Kamu buang masa. Kamu main game, sijil apa kamu terima? Ayo, sana. Hah? Sijil apa kamu terima? Kamu mau menangi dalam game itu, sijil apa? Apa peningkatan secara rohani? Apa peningkatan untuk kamu gunakan untuk melayani? Apa yang kamu terima? Apa? Hanya ada sana terpampang, push, you are the winner, hooray, selesai. Masamu habis. Kau tidak terima apa-apa, kau tidak meningkat apa-apa, tapi berharap supaya engkau dipakai Tuhan lebih-lebihan. Jangan buang masa. Ibu-ibu jangan buang masa. Jangan buang masa kumpul dan cerita perkara yang tidak membangun. Buka Alkitab saudara, baca. Di situ ada yang lebih berguna, akan menolong saudara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik, hal yang lebih baik. Amin. Para suami, mau lepak kerja kopi, lepak, jangan lama-lama. Pastikan hanya 1 gelas kopi. Kalau sudah sampai 3 gelas kopi, kamu buang masa dan kamu
terima apa-apa. Pemuda dan pemudi, masa depan saudara Tuhan sudah siapkan menjadi cemerlang lebih daripada emas permata. Itu tidak akan sampai. Itu tidak dapat terjadi kalau saudara mempersiapkan diri dengan melayan dan tidak memperdulikan hal-hal yang perlu. Jangan buat hal-hal yang tidak memberikan manfaat, hal-hal yang binasa. Jangan buat hal-hal yang binasa. Coba pikir, kalau saya main game ya, main game. Apa saya dapat? Bolehkah saya kaya? Bolehkah saya dapat 10 ringgit dalam satu hari? Paling-paling kurang 10 ringgit dalam satu hari untuk reload. Jangan buat apa yang tidak binasa. Yang kelima, anak-anak Tuhan yang matang tidak meremehkan disiplin. Amin. Kenapa Tuhan datang menegur? Kenapa Tuhan datang menegur? Kenapa firman Tuhan mesti ada? Atau orang bertanya, bolehkah pastor, kalau dunia ini tidak perlu ada firman Tuhan? Saya bilang boleh. Boleh. Persoalannya, karena ada kesalahan, undang-undang harus ditegakkan. Kalau di dalam kampung tidak ada orang pernah curi ayam, undang-undang melarang pencurian ayam tidak akan pernah dikeluarkan. Gara-gara orang curi ayam, hukum tentang curi ayam pun dikeluarkan. Kenapa saudara dituduh? Karena kita lakukan kesalahan. Amin. Amin. Anda layak berkata, mama saya ini sudah kurang siman ini mama saya ini. Tahu? Saya tidak buat salah pun dia bilang saya buat salah. Kalau saudara benar-benar tidak buat salah. Tapi kalau saudara buat salah, saudara akan ditegur. Amin. Disiplin. Kenapa kita perlu disiplin? Karena kita tidak ada disiplin. Amin. Kalau kita perlu disiplin, kita tidak akan pernah ditegur dalam hal itu. Gembala tidak perlu lagi berkata, jemaah disiplin ibadah setiap minggu, jemaah disiplin ibadah tepat masa, jemaah disiplin, pelayan disiplin. Kita disiplin sendiri. Amin. Saya umumkan minggu depan kita akan bermula ibadah jam 9 pagi. Jam 9. Tolong jangan datang 9:30. Pelayan datang jam 8:30. Semua pelayan dan pemimpin datang jam 9:30. Jemaat boleh datang, pemimpin dan pelayan datang 8:30. Jemaat datang 10 menit pukul 9. Tepat-tepat pukul 9 penuh. Gembala sudah pikirkan ini 1 tahun. Nah, saya meminta jemaat lihat ini sebagai satu pembaruan yang baik untuk kita. Ya, mungkin ada yang lambat terus gigi dan sebagainya. Gembala mengerti tentang ada yang urus anak, ada yang mungkin kerja lagi. Ya, Tuhan tidak menghakimi kita atas kesulitan kita. Amin. Amin. Kalau saudara memang benar-benar berhalangan, Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Saudara juga mengerti. Tapi saudara juga sendiri tahu kalau sendiri yang buat malas. Amin. Pastor, cuci kain dulu, pastor. Lepas ibadah cuci kain. Amin. Kita perlu selesaikan apa yang perlu. Kita ya
Kita usahakan diri kita berdisiplin. Puasa kita disiplin, ibadah kita disiplin. Sama dengan lain-lain perkara dalam hidup kita, kita belajar disiplin. Waktu bekerja disiplin. Jangan bekerja malas-malas. Saya ada seorang kawan, dia berkata, saya punya staff, setengah mati mau disuruh bekerja, setengah mati. Akhirnya di pagi hari, potong gaji. Setelah potong gaji, merumut lagi, apa ini bos kejam ini, tidak perhati perlu apa. Tapi tidak disiplin. Amin. Kita mau bertanya, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, tolong Tuhan, curahkan, buka semua pintu-pintu, buka semua tingkat-tingkat, apa yang ada di surga, buka, curahkan berkat untuk saya. Amboi. Kalau berdoa itu, cepatnya, buka semua. Macam Tuhan itu kita kadang, buka semua Tuhan, buka semua. Kita perintahkan Tuhan, buka Tuhan, kasih turun, kasih curah, kasih hambur berkat untuk saya. Tapi hal-hal berkenaan dengan rohani kita slow. Kita tidak perhatikan, kita tidak disiplin. Tuhan kalau memberkati, disiplin. Buktinya, kalau hujan itu harus diturunkan di satu tempat, dia kasih itu. Amin. Pastor, kalau itu Tuhan itu jahat, Pak. Itu ribut-ribut semua itu dia yang kasih kan. Ribut-ribut yang jadi gara-gara masalah fenomena alam itu perbuatan manusia sendiri. Banjir bukan Tuhan. Banjir itu manusia. Siapa suruh tebang semua? Pokok semua tebang. Sana sini sorong. Gas kasih keluar. Ozon tipis. Antartika cair. Naiklah air. Siapa punya kerja? Tapi saya berbicara tentang disiplin. Mari kita perhatikan hal yang bersangkutan dengan disiplin. Gembala belajar sendiri memperhatikan hal disiplin jemaat sama. Amin. Kalau kita menghargai Tuhan, Tuhan lebih menghargai kita. Mustahil atau tidak? Mustahil ke Tuhan mau menghargai kita? Tidak. Tuhan boleh menghargai kita. Kenyataannya dia dari tempat tinggi turun ke dunia ini menjadi manusia seperti saudara. Itu adalah bukti bahwa dia menghargai saudara. Amin. Kita berharga. Kita belajar untuk menghargai dia. Disiplin itu salah satu dari caranya. Yang keenam, anak-anak Tuhan yang matang tidak menyalahgunakan mulut. Jangan cakap saja. Jangan cakap saja. Jangan buka mulut dan cakap saja. Kita harus belajar kontrol mulut kita. Jangan mengatakan sesuatu fitnah, gosip, dan cerita yang tidak benar. Negara hancur karena perkataan. Gereja juga hancur karena salah guna mulut. Jemaat akan saling menghakimi antara satu sama lain. Nah, kita harus waspada. Dengan mulut kita ini, kita boleh angkat orang dan kita juga boleh merendahkan orang. Kita boleh menjahanamkan orang dengan perkataan. Itu bukan berarti kalau Anda melihat kesalahan, Anda kontrol mulut. Pastor bilang jangan salah dengan mulut. Jangan cakap. Apa yang harus saya dengar, saya harus dengar, saudara-saudara. Sebagai gembala, kalau Anda tahu ada perkara yang tidak benar, Anda harus beritahu. Anda tutup mulut, itu kesalahan. Amin. Saya sedang berbicara. Jangan buka mulut dan mengatakan hal yang tidak perlu. Jangan buka mulut dan mengeluarkan perkataan palsu.
Salah satu daripada 10 hukum, jangan menyatakan kesaksian dusta. Jangan berkata orang salah kalau dia tidak salah, kecuali kalau dia salah. Jangan mengatakan engkau melihat sedangkan matamu tidak melihat. Lidah boleh menghancurkan. Anda balik baca Yakobus 1 ayat 26, Yakobus 3 ayat 5 sampai 9. Lidah itu berbahaya. Kalau kita salah guna, berarti kita adalah jemaat yang tidak matang. Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut yang serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak dalik daripadamu. Amsal 4 24. Amsal 6 ayat 12, tidak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Berarti, saya ulang sekali lagi, dengan mulut kita, dengan perkataan kita, kita boleh membangun orang setinggi-tingginya, sehingga orang itu menjadi diperkuatkan dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Dengan mulut yang sama, kita boleh meruntuhkan dan menjatuhkan orang sehingga dia rata datar di atas permukaan tanah, sehingga tidak boleh bangkit lagi. Nah, kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Saya berbicara tentang kaum bapak dan laki-laki. Gosip sinonim dengan kaum wanita. Jangan pikir laki-laki tidak. Kamu duduk di kedai kopi, kalau kamu diskusi Alkitab silakan. Tapi kalau kamu cerita hal-hal yang tidak perlu dan yang salah, berhenti. Kamu harus punya mulut untuk berkata kepada orang lain, berhenti kalau mereka sedang mengatakan sesuatu. Amin. Kamu dengar dia cerita. Kalau kamu dengar suami lain cerita tentang istrinya, kamu ada dua pilihan: angkat kaki dari situ, atau kamu berkata, tolong jangan cerita ini. Kenapa dia mau cerita masalah istrinya dengan kamu? Istrinya dia cerita, apakah dia tidak ada kesempatan untuk cerita tentang engkau? Punya istri sendiri pun dia gosip, apalagi ini kawan. Amin. Hati-hati dengan mulut berbahaya. Ibu, ada yang berkata, apa ini anak sial ini, bodoh. Itu jadi sial dan bodoh itu jadi. Amin. Ada ibu yang anak ini nakal, ini nakal loh, ini nakal ini anak ini nakal ini anak. Jangan keluarkan perkataan negatif. Saya telah mulut saudara. Amin. Yang angkat orang, kasih keluar. Yang rendahkan orang, yang meremehkan orang, yang membunuh orang, jangan. Amin. Jangan namamu Cristiano Cristo, orang Kristen, tapi perkataanmu menjahanamkan orang. Amin. Ketujuh, anak Tuhan yang matang belajar dari kritikan dan bangkit dari kegagalan dan keluar dari kekecewaan. Kalau saudara dikritik, tahukah maksud daripada kritikan itu adalah untuk membangun saudara? Amin. Kalau saya berkata, brother, kau punya baju memang tidak sesuai lah dengan kau punya potongan badan. Janganlah gara-gara dikritik seperti itu. Pastor itu kalau orang lain dia puji, saya ada kritik, ada apa itu dalam baju saya tidak menang dengan darinya saya sepadan. Saya tidak datang lagi minggu depan. Saya baru beli nih.
Itu artinya kita dikasihi. Memang dalam dunia ini ada orang yang suka kritik, ya. Dia ada panggilan jadi pengkritik khusus. Kritik saja. Hah? Sebab itu kamu akan mendengar. Tidak ada orang lain benar, dia saja yang benar. Asalkan ada maka, oh iya, ini dia nih, kalau saya begini, tapi kalau dia, oh saya saja dia. Orang lain semua ada kritik. Itu lain. Tapi kalau kita ditetangi oleh kritikan yang membangun, kalau saudara ditegur dengan sikapmu yang salah, kalau firman Tuhan hari Minggu, kau dengar itu sebagai satu kritikan. Apapun kau panggil firman Tuhan hari Minggu, kritikankah, tegurankah, sindirankah, singgungankah, itu baik untuk saudara. Saudara tidak merasa tersinggung kalau saudara tidak melakukan sesuatu hal, bukan? Kalau firman Tuhan diajar untuk membahas tentang mencuri, kalau kau tak mencuri, kau tak akan tersinggung. Amin. Kau tidak gosip orang dan ada pembahasan tentang gosip, kau tidak akan tersinggung kalau kau tak pernah gosip. Halo. Amin. Jadi kalau dikritik untuk membangun saudara, kalau kau dikatakan, kalau orang berkata, kau punya badan hati-hati sikit lah, kau terlalu besar nih, kurang sedikit makan. Itu bukan berarti, dia hina saya, dia bilang saya gemuk. Sama dengan orang, kau nih, ada kau punya berat badan nih, terlalu kurang ini. Kau kurang makan tidak? Pastor, itu guru saya. Dia bilang saya tidak makanan di rumah. Sedangkan dituduh kau kurang makan kan tidak? Kenapa badanmu terlalu kurus? Kritikan itu berguna untuk saudara. Amin. Yang melayani, siapa melayani dalam gereja ini dan tidak boleh dikritik, saya minta dengan rendah diri silakan turun. Jangan melayani dan tidak boleh dikritik. Kalau pastor bilang, suaramu harus diperbaiki. Oke? Kalau saya berkata, kamu harus buat ini, kamu kurang dalam hal ini, kamu harus dengar dan boleh. Saya tidak akan tegur apa yang tidak perlu. Amin. Yang ke-8, anak Tuhan yang matang tidak merungut. Halo? Tidak. Kalau merungut maksudnya tidak pandai. Hidup merungut, bangun pagi merungut, makan merungut, tidur saja tidak merungut. Kadang-kadang masih juga merungut, waktu mimpi masih merungut. Pagi, siang, malam merungut, kerjanya tidak pernah dia merungut. Allah Tuhan, kenapa ini kurang Tuhan ini jaga nih? Allah pastor itu kalau dia khotbah ini, saya tidak tahu lah kenapa. Mulai kali upacaranya mesti khotbah gara-gara ini semua, hati saya tidak tenang. Merungut. Naik pas merungut, turun pas merungut. Harga minyak naik merungut, harga minyak turun merungut. Gereja lancar merungut, tidak lancar merungut. Kita ada acara merungut, tidak ada acara merungut. Banyak KKR merungut, tidak ada KKR merungut. Jangan hidup merungut. Kalau saudara hidup merungut, kalau ada di antara saudara, boleh datang jumpa gembala dan buktikan, gara-gara kau merungut, kau untung 20 ringgit. Saya padamkan pelajaran ini daripada senarai pelajaran saya. Ada di antara saudara merungut, engkau terima apa-apa? Dia merungut apa-apa, harga minyak naik apa-apa. Kalau merungut apa? Tulislah di newspaper.
Hantar supaya Perdana Menteri baca. Ini dia merumut sendiri sambil menoreh getah, dia merumut. Bagus kalau pokok getah boleh mengerti rumut apa. Sambil dia menoreh, sampai hancur dia pokok getah. Gara-gara merumut dia habis dia pokok getah luka-luka. Jangan merumut. Rumutan itu adalah ibadah kepada iblis. Ya, saudara jangan merumut. Bagi tahu, kalau saudara merumut, mau masalah. Kalau suami rasa tidak senang dengan istri, jangan merumut. Merumut sama anak, engkau punya mama. Jumpa istri dan katakan sayang. Ataupun sama suami. Ini kadang-kadang anak jadi sasaran. Ibu tidak senang dengan bapak, habis anak semua yang dibantai. Anak jadi sasaran. Punya bapak ini. Tidak ada hasil dari sana, saudara. Amin. Jangan merumut. Pasal gembala. Jangan. Kalau kamu merumut di rumah tentang saya mau beritahu, saya di rumah saya steady saja. Saya steady. Tapi kalau kamu jumpa saya dan berkata, pastor, ini yang satu yang saya mau bincang, itu tidak merumut. Amin. Kamu merumut, nomor satu, kamu ibadah kepada iblis. Kamu tidak bantu saya. Kamu juga tidak membantu diri kita. Ya. Jangan merumut dalam apapun hal. Kita buktikan orang Israel binasa di padang gurun gara-gara merumut. Dikasih makan masih merumut. Kelaparan bilang, oh Musa, apa yang kau sudah buat ini Musa? Kami yang sedap makan di sana, di Mesir. Kau bawa kami keluar, sekarang makanan pun tiada. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihlah makanan. Tuhan bagi mana? Sudah dibagi merumut lagi. Sedap nih, tapi setengah mati bagi kumut. Sakit belakang saya. Akhirnya ada yang mati kehausan, ada yang mati dipatuk ular. Tidak ada satu pun yang keluar daripada tanah Mesir yang sampai ke tanah perjanjian. Tuhan jahat. Ada apa gunanya Tuhan itu kasih keluar mereka tapi tidak hantar ke sana? Kenapa usaha Tuhan? Tuhan sudah buat bagian mereka untuk bersyukur tidak dikerjakan. Amin. Merumut itu tidak baik untuk saudara. Yang terakhir, anak Tuhan yang matang tidak mengandalkan alasan. Halo? Tidak andalkan alasan. Kenapa lambat? Pas saya pancut, pastor. Kenapa tidak? Istri saya ngomel, pastor. Itulah saya tidak datang minggu lalu. Saya mau bagi satu kesaksian. Mungkin beberapa bulan yang lalu, saya sudah lupa. Saya keluar kabut. Saya sudah terlalu lambat. Saya keluar kabut dari rumah. Saya harus bertemu dengan orang. Saya lupa tarik, saya punya sahabat baik. Saya lupa tarik. Setelah lupa tarik, handphone
tanpa sedar. Karena jam, saya pergi di lorong sebelah kiri sekali, yang paling lajunya lorong. Saya pergi yang sebelah kiri. Tidak lama kemudian, saya sudah nampak polis trafik ada di sana. Saya nampak dia, nampak saya. Banyak orang yang sedar ada polis trafik, kalau kabut keluar daripada jalan itu. Yang di belakang saya, kalau kabut masuk di jalan yang utama. Karena saya sudah nampak dia, nampak saya tidak masuk sana. Saya terus pandu depan dia. Dan dia datang. Nah, spek mata hitam, dia coba garam-garam. Buka. Selamat pagi, J. Ya, selamat pagi. IC, lesen. Ya, ambil saja lesen dan IC, dia pergi sana. Dia pergi periksa kereta-kereta yang lain. Lama saja. Dia selesai semua yang di sana itu. Pas dia datang orang kamu. Nah, jalan. Kerja buat lagi ya. Kenapa? Saya tahu hari ini saya tidak buat alasan. Dia tahu yang saya tahu saya sudah salah. Di sana orang lain selalu bilang, bos, bos. Saya cuma berserah saja. Dia tahu teman. Jangan mau buat alasan. Kadang-kadang kita terlalu pakai alasan. Kita bergantung kepada alasan untuk hidup. Kita andalkan alasan. Kenapa tidak berdoa? Tidak masalah, pastor. Bayangkanlah, pastor, bangun pagi sudah buat ini. Kenapa tidak membaca firman Tuhan? Itu lagi, pastor. Mau buka saja seperti itu pun lambat, pastor. Mau buka lagi cari ayat. Tapi kalau majalah, jangankan buka, renung. Facebook, dia bilang sibuk, Facebook 3 jam. Online all the time. Tapi tidak masalah. Tidak masalah untuk berdoa, tidak masalah untuk baca firman Tuhan. Sedangkan hal-hal itu tidak boleh bantu orang itu. Firman Tuhan boleh, tapi dia alasan. Kenapa tidak melayani? Dosa, pastor. Saya orang berdosa, pastor. Kenapa tidak layak? Saya merasa berdosa. Saya merasa tidak layak. Semuanya alasan. Seperti tidak ada orang lain yang tidak berdosa dalam dunia. Karena berdosa lah